Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Q, amin. Silakan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Busyra, Ponpes An Suryaniah, Jalan Gondang, Cimuning, Bekasi Timur. Dan hari ini Damai Indonesiaku akan mengangkat tema mengenai berbuat zalim tanpa sadar. Tentu saya Amel Sani tidak sendiri, sudah bersama dengan sahabat saya Mas Agung. Kami persilakan Mas Agung. Baik, terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru kita yang akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita. Ustazah Sofatun Nida, kemudian Ustadz Syahdan dan Ustadz Abdurrahman Jailani. Sebuah tema yang menarik yang kita angkat dalam kesempatan kali ini insya Allah akan menjadi nasihat, yaitu berkaitan dengan berbuat zalim tanpa sadar. Apalagi sekarang kita adalah umat atau makhluk akhir zaman yang difasilitasi dengan kehadiran teknologi. Kita akan mengetahui bagaimanakah sesungguhnya kita harus berbuat di akhir zaman ini. Jangan-jangan selama ini kita mendolimi tanpa kita sadari. Masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman Jailani,
Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri. 3-4 Kiai. Semoga dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita yang mulia sekaligus sebagai sahibatul bait al-mukarramah Ustazah Sofwatun Nida. Semoga beliau dan seluruh keluarga Pondok Pesantren As-Suryaniyah senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Host kita yang luar biasa ganteng Al-Mukarram Ustadz Agung, juga para jamaah ibu bapak Masjid Al-Bushra Ponpes As-Suryaniyah Cimuning Bekasi Timur. Dan tidak lupa pula para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Bapak, Ibu, Bu, siapa yang di antara kita yang hadir di sini pernah berbuat zolim? Coba, pernah nggak Bapak Ibu berbuat zolim? Coba unjuk tangan. Malu-malu Ustadz. Ngaku ya kita merasa pernah berbuat zolim. Tapi kenapa kita ketika dan saat berbuat zolim sering tidak menyadarinya? Inilah makanya pentingnya kita tahu makhluk yang bernama zolim itu. Kenapa? Agar kita bisa waspada, kita bisa menjauhi dan mencegah perbuatan tersebut. Saudara para pemirsa TV One di mana saja berada. Dalam lisanul Araf, zolim dikatakan wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nih, Bu. Mata fungsinya apa mata? Nah itu makanya sering gak sadar berbuat zolim. Fungsi mata aja gak tahu, salah. Mata itu fungsinya bukan melihat. Tapi fungsi mata adalah hanya untuk melihat yang baik-baik saja dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita nggak sadar niat aurat orang lain, niat pornografi, sering nonton film. Sering nggak sadar bahwa itu kezoliman. Kenapa? Nggak tahu fungsi mata. Betul. Betul. Ketika kita menggunakan mata untuk melihat hal yang tidak dibenarkan syariat, ketika kita melihat mata yang melihat hal-hal maksiat, maka ketika itu kita sedang zolim pada diri kita sendiri. Nih Bu, telinga fungsinya apa? Nah udah pintar dah tuh. Makanya dikatakan zolim juga al-jauru wa muzawazatul haddi. Ketidakadilan dan melampaui batas. Orang yang berbuat zolim biasanya melampaui batas. Maka bahkan Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rif beliau katakan yang namanya al-zulmu huwa at-ta'adi anil haqqi ilal batil. Yakni keluar dari koridor kebenaran, masuk dalam pintu kebatilan. Orang yang zalim sama juga berbuat batil. Kita menggunakan anggota tubuh kita yang sudah dikasih oleh Allah karunia luar biasa, kita gunakan untuk perbuatan tercela, zalim. Untuk kita gunakan maksiat, zalim. Mau melihara hewan,
ngasih makan minum nggak mau, zolim. Hati-hati. Jangan dianggap sepele. Ketika kita memelihara binatang, terus nggak mau nyira, nggak mau ngasih minum makan, nggak mau memeliharanya, zolim. Apalagi waktu pulang kampung, mentang-mentang peliharaannya murah. Pak, gimana nih ikan kita pulang kampung seminggu, alah udah mati beli lagi aja. Nggak boleh begitu. Kita pengen punya taman yang indah, nanam tanaman hias, nyiram nggak mau, zolim. Betul. Dikasih nikmat begitu banyak sama Allah, nggak mau bersyukur, zolim itu. Makanya kezoliman itu erat kaitannya dengan perbuatan maksiat, sesuatu yang keji dan tercela. Biasanya orang yang zalim punya sifat bengis, nggak punya jiwa empati. Ngelihat orang susah, sengsara, seneng. Nggak punya jiwa kemanusiaan. Sering tidak berbuat adil, diskriminatif terhadap orang lain. Terutama bapak-bapak nih, sering bapak diskriminatif terhadap istrinya. Memang kadang-kadang bapak aneh juga bu. Sama orang baiknya luar biasa. Giliran sama istrinya pelitnya 17 set. Giliran sama wanita lain ngomongnya lemah lembut. Cinta, sayang. Giliran sama istrinya galak banget. Ada yang begitu bu? Ngomong sama bininya kayak mau ngomong sama maling. Ya Allah. Giliran wanita lain update status langsung di like, langsung di komen. Amazing. Beautiful. Akun istrinya malah diblokir. Masya Allah. Ada yang begitu bu? Ada bu? Jangan-jangan suami ibu. Lah iya kan aneh ya bu ya. Zolim itu pak. Benar gak? Ngomong sama wanita lain lemah lembut, banyak ngomongnya. Bahkan sering muji wanita lain. Sama kamu Masya Allah, kenapa sih kalau ngomong sama kamu bawaannya nyambung terus, kamu cerdas banget. Sama istri saya mah udah lemot, lobet lagi. Kan gitu ya kan, ada begitu. Sama istri nggak mau muji, jangankan muji, terima kasih aja nggak pernah. Betul, malah dicari kesalahannya. Kalau sama wanita lain, Masya Allah. Pak, maka berbuatlah yang terbaik untuk pasangan kita. Tapi jangan merasa berbuat baik. Tapi ibu juga harus sadar nih kadang-kadang perempuan selalu merasa jadi korban terzolimi. Benar gak? Padahal perempuan gak tahu jihad tertingginya gak dilaksanakan. Rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin tadarus. Tapi gak melaksanakan jihad tertingginya. Apa itu? Senyum terhadap suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai yang telah mengingatkan kembali kepada kita. Barangkali selama ini kita melakukan perbuatan yang termasuk kategori zalim tanpa pernah kita sadari. Untuk lebih jelasnya nanti Ustazah Nida akan jelaskan kepada kita apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.